Korupsi merupakan salah satu tindakan penyelewengan yang sangat sering terjadi, bahkan sampai saat ini. Kasus korupsi juga dapat terjadi di seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia. Maraknya kasus korupsi di Indonesia membuat orang-orang yang melihatnya menjadi miris dan prihatin terhadap kondisi tersebut. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti pejabat negara. Banyak pejabat negara di Indonesia yang tersandung kasus korupsi, mulai dari kasus yang berskala kecil hingga kasus yang berskala besar. Pejabat-pejabat negara biasanya melakukan korupsi karena tergiur akan uang yang banyak, gaya hidup yang bermewahan, serta hal lain untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun sudah ada lembaga KPK yang bertujuan memberantas korupsi, serta peraturan yang memberikan hukuman terhadap para koruptor, tetap tidak cukup untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, serta membuat para koruptor menjadi jera. Tentu dengan adanya korupsi tersebut, akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat maupun negara. Sebagai contoh kasus bantuan COVID-19 baru-baru ini. Bantuan yang seharusnya disalurkan ke masyarakat yang terkena dampak COVID-19 malah ditimbun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bantuan yang digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Pengeluaran negara yang dikeluarkan menjadi sia-sia karena tidak tersalurkan dengan baik. Sebagai warga negara Indonesia, dalam berperilaku kita perlu berpedoman pada Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh kecil, kita dapat bersikap secara adil terhadap sesama, serta bersatu dalam memerangi kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia sesuai dengan implementasi nilai sila kedua dan ketiga dalam Pancasila. Nilai dasar yaitu nilai yang sifatnya tetap atau tidak dapat diubah. Nilai ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Nilai dasar yang menentang adanya kasus korupsi di Indonesia yaitu nilai kepercayaan, nilai kebersamaan, nilai persatuan, nilai keadilan, dan nilai-nilai lainnya. Nilai instrumental merupakan nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dengan bentuk tata perundang-undangan dan UUD 1945. Nilai instrumental yang mengatur tentang korupsi yaitu Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nilai praksis yaitu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis yang menentang adanya kasus korupsi di Indonesia yaitu dengan mengikuti gerakan anti korupsi, sadar akan perilaku koruptif, serta lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia kemungkinan besar disebabkan karena para koruptor tidak berpegang teguh pada Pancasila. Jika masyarakat atau para koruptor berpegang teguh pada nilai Pancasila, kemungkinan besar korupsi dapat dihilangkan atau diminimalisir jumlahnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berperilaku sesuai dengan Pancasila.